أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدين الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dari secara langsung maupun secara yang lewat online, yang sama-sama kita muliakan Adik Henry yang sering hadir ya kan, yang istiqomah. Semoga Allah berikan berkah dalam hidupnya, umurnya, rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita pelan-pelan kita mulai taklim kita ini, insya Allah lama-lama akan rame, akan meningkat semuanya. Kita mulai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat hadir di majelis yang kita cintai. Majelis ilmu ini. Majelis ilmu, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa hadir di sini. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak akan dibukakan telinga kita, kaki kita tidak akan dilangkahkan oleh Allah untuk mendengar ilmu yang akan diberikan. Tak lupa pula kita berikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah, yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang bodoh, alam yang gelap, alam yang tidak tahu apa-apa, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang seperti kita rasakan pada saat ini. Tema kita pada Ba'datul Maghrib ini yaitu mengingat kematian. Afdhalu zikru, yaitu zikir maut, kata Nabi. Kata Nabi, sebaik-baik zikir adalah zikir mengingat kematian. Jadi, Masya Allah, kalau kita masih diberikan hidayah sama Allah untuk mengingat kematian, ini hidayah yang besar sama Allah, hidayah yang besar dari Allah. Karena apa? Karena hidup di dunia ini cuma satu kali. Hidupnya setiap hari, matinya cuma satu kali. Itu yang benar. Kita hidup setiap hari, tapi mati kita cuma satu kali. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau seandainya kita tahu kapan kita mati, maka niscaya semua manusia tidak akan ada yang tidak beriman kepada Allah. Kalau semuanya ini tahu kapan dia mati, dia bisa lihat surga dan neraka, maka niscaya satu penduduk bumi tidak akan yang ada meninggalkan sholat sehingga masjid kosong, nggak akan ada. Yang ada malah masjid itu bisa sampai bertingkat puluhan tingkat, bahkan ratusan tingkat masjidnya. Saking takutnya kalau Allah Subhanahu wa taala kasih tahu kapan mati, kasih tahu surga dan neraka. Jadi hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa
mengingat kematian dalam setiap waktu. Kalau misalnya dia ingin berbuat maksiat, dia ingin melakukan suatu kemaksiatan, dia ingat mati. Kalau saya mati dalam keadaan bermaksiat ini, nanti gimana? Orang zaman sekarang berani melakukan maksiat itu karena dia tidak takut mati. Dia tidak takut dengan matinya. Tapi kalau dimatikan benar dia takut. Tapi kalau misalnya dia bukan takut mati, dia lupa akan kematiannya, itu yang lebih tepat. Kalau misalnya dia ingat kematiannya, niscaya dia tidak akan melakukan kejahatan, maksiat. Jadi mereka melakukan maksiat, mencuri kah, berzinah kah, minum khamar kah, meninggalkan sholat kah, atau tidak melaksanakan puasa kah, puasa wajib. Itu karena mereka itu tidak ingat dengan kematiannya. Kalau seandainya dia ingat dengan kematiannya, niscaya mereka akan melaksanakan semua hal-hal yang diperintahkan Allah. Jadi kita usahakan dalam diri kita, kita tanam dalam hati kita, dalam jiwa kita, bahwa kita ini selalu dihantui oleh malaikat Israel. Malaikat Nabi SAW, malaikat Israel dalam satu hari itu 70 kali melihat kita. Dia 70 kali melihat kita tuh izin sama Allah. Ya Allah, sudah waktunya belum? Ya Allah, sudah waktunya belum? Ya Allah, sudah selama 70 kali, sebanyak 70 kali. Kalau dibagi 24 jam itu kurang lebih berapa lah, misalnya per berapa menit nah, atau per berapa jam nah, gitu nah. Malaikat pencabut nyawa itu izin sama Allah untuk mencabut nyawa kita. Per 70 kali malaikat hadir. Tapi kalau misalnya kita ingat kematian kita, kita laksanakan semua perintah Allah, kapanpun kita mati, insya Allah kita akan diberi hidayah sama Allah. Kita akan dimudahkan untuk beramal. Ada apa Pak? Hah? Di mana? Di bawah? WC sini, itu WC lantai. Tidak apa-apa, WC lantai. Akhirnya Ya, kita lanjut lagi, Masya Allah. Bismillah. Tadi batas mana? batas kok kematian. Judul matian tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita kembali lagi ke topik ya. Kalau seandainya kita yang tadi ya maksiat, kita teringat maksiat, kita jangan lupa teringat juga bahwa ada malaikat pencabut nyawa yang selalu mengintai kita 70 kali dalam sehari. Misalnya contoh, kita melihat ada HP di situ. Ada HP di situ, orangnya tuh lagi tegak di situ. Lagi tegak ngarah keluar kah? Itu kan biasanya kalau orang yang nggak punya iman kepada Allah, biasanya dia niatnya, wah kalau saya ambil nih nggak tahu dia, saya langsung kabur misalnya kan, CCTV nggak ada, dia ambil terus dia kabur, memang nggak ketahuan, tapi CCTV Allah itu ada loh, hidup CCTV Allah itu. Kalau seandainya waktu malaikat Israel ini menanyakan sama Allah pada waktu itu, ya Allah, apa sudah waktunya untuk saya cabut nyawanya? Kalau Allah jawab iya, mungkin pas dia lagi lari itu Allah cabut nyawanya. Mungkin pas dia turun tangga kan jatuh dari tangga kah, atau dia terpleset kah. Banyak cara Allah untuk mematikan orang dalam keadaan buruk. Jadi kita ingat-ingat aja lah, kalau seandainya kita ingin melakukan sebuah kemaksiatan atau sebuah keburukan, kita ingat mati kita. Mati itu nggak ada yang tahu. Justru karena nggak ada yang tahu, itulah kita harus mengingatnya terus. Entahkah kita mati 1 menit lagi, entahkah kita mati sejam lagi atau besok. Contoh sekarang, nggak tahu setelah pengajian ini apa mati atau belum ya kan, karena kita nggak ada yang tahu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Sama juga dengan kebaikan. Tadi kemaksiatan, sekarang kebaikan. Kalau seandainya kita sedang melakukan kebaikan, sholat kah misalnya, kan 70 kali malaikat itu kan menanyakan kematian kita dalam sehari. Kita lagi sholat, terus malaikat ini berkata kepada Allah, ya Allah, apakah sudah waktunya saya cabut nyawa ini orang? Ini hambamu ya Allah. Kalau Allah jawab iya, kita lagi sholat, Masya Allah. Itulah ada orang yang lagi sholat dia meninggal,
itulah ada orang lagi sujud dia meninggal karena sudah waktunya dicabut, sudah waktu, sudah pas ajalnya dicabut sama Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Indah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu dia dikubur dapat taman-taman surga dari Allah. Dia yaumil mahsyar nanti dia akan Allah lindungi. Dia akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Indah pokoknya. Itu kita usaha untuk untuk mengamalkan apa yang Abang bilang tadi kan, kita pelan-pelan sama-sama kita melakukan kebaikan, tinggalkan maksiat. Kita berbuat dosa itu udah pastilah dalam sehari itu kita ada pasti berbuat dosa. Jarang orang yang nggak ada berbuat dosa. Bahkan Nabi pun bukan berbuat dosa ya, berbuat kesalahan pun ada. Kalau kita bilang ada manusia yang nggak pernah buat kesalahan, itu hoax. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya salah. Jadi kita berdosa boleh, memang kita hamba yang dipenuhi dengan dosa, tapi perbanyak kebaikan. Prinsipnya kayak gini, perbanyaklah kebaikan, kurangi dosa. Bukan perbanyak kebaikan, nggak ada dosa, tapi kurangi dosa. Misalnya kita suka lalaikan sholat, kita kurangin gitu. Kita jadi tepat waktu datang sholat. Kalau misalnya kita di pondok ya misalnya kan sering bolos dari pondok atau di kuliah kita sering bolos, kita kurangi kan, karena kita takut tadi sama Allah. Memang CCTV nggak ada, tapi CCTV Allah tuh nggak pernah mati, 24 jam sampai hari kiamat itu CCTV Allah akan tetap hidup. Jadi takutlah kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah. Insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, kita ingat terus kematian kita, maka insya Allah kita akan tergolong hamba Allah yang soleh. Kita ambil dari sebuah kisah ya, dari kisah sosok hamba Allah yang orang soleh, di mana dia ini sosok orang soleh, yang dimana dia ini setiap hari nggak pernah tinggal amal kebaikan. Bahkan kalau kita melihat secara fisik, itu dia jarang berbuat dosa. Jarang banget dia berbuat dosa. Tapi nggak tahu kita kan hatinya atau gimana. Karena dosa itu kan ada dua, dosa jasad dan dosa batin ya kan. Entah batinnya, tapi intinya jelas dia pasti ada dosa. Itu yang jelas. Dia secara jasad dia soleh banget. Bahkan dia bilang kayak gini, kenapa saya selalu nangis dalam keadaan sholat? Ketika saya tidur saya nangis. Karena apa kata dia? Karena saya membayangkan di sebelah kanan saya itu ada surga, katanya. Dan sebelah kiri di sebelah kiri saya itu ada neraka, katanya. Jadi di bawah saya itu yang saya ini kan ada jembatan Shiratal Mustaqim, dan di atas ada Allah yang sedang melihat. Jadi karena itulah saya takut kalau seandainya saya mati ke sebelah mana. Saya takut sama Allah, katanya. Karena ini semua hak, katanya. Memang di dunia ini hanya sekarang akhirat hanya cerita, dunia nyata. Nanti akhirat bakalan nyata dan dunia tinggal cerita. Itu semua akan berbalik nanti ketika kita mati. Bahkan orang yang di alam kubur yang mati dalam keadaan na'udzubillah, dalam keadaan non muslim kafir ya kan, nanti mereka tuh akan berkata sama Allah, ya Allah, hidupkan saya kembali lagi ya Allah. Saya berjanji saya akan beramal dan saya akan menjual semua harta-harta saya demi agamamu ya Allah. Itu orang kafir mati ingin kembali, dan orang munafik juga, orang yang jarang sholat kayak gitu kan, dia kembali bakal melaksanakan amal-amal ibadah lagi. Tapi untuk orang yang soleh, kalau dia meninggal wafat, maka dia ya Allah, perluaskanlah surga, taman-taman surga ini ya Allah. Maka Allah akan luaskan. Kalau seandainya dia sendiri di taman surga, nggak ada teman, ya Allah berikan saya teman ya Allah. Maka Allah akan hantarkan malaikat. Mungkin malaikat dari Al-Quran dia tuh kan, Allah hantarkan di kuburan untuk menjadi temannya. Atau Allah hantarkan langsung mungkin bidadari, bisa jadi. Karena Allah itu maha berkehendak, maha bisa. Allah hantarkan bidadari ke alam kubur untuk menjadi temannya. Itu enaknya. Tinggal kita saja mau memilih mati yang mana. Mati sesuai kebiasaan kita.
kita sering datang ke masjid, sholat 5 waktu, baca Quran, kita insya Allah mati nggak jauh dari itu. Kalau kita sering balap, kita sering main warnet, kita sering jogging kah, olahraga kah, insya Allah nggak akan jauh dari itu juga matinya. Semuanya tergantung kebiasaan kita. Jadi ya perbanyak mengingat kematian, kata Nabi. Perbanyak mengingat kematian. Perbanyak sholawat, perbanyak mengingat kematian. Orang yang sholawat sama Nabi itu nanti di alam kubur bakalan ditemani sama Nabi. Orang yang banyak sholawat ya, kalau dia wafat dalam keadaan banyak sholawatnya sama Nabi, ikhlas untuk Nabi, diserahkan untuk Nabi dan Allah, nanti insya Allah di alam kubur dia akan ditemani sama Nabi. Terus kalau seandainya dia wafatnya husnul khatimah, ada kan orang soleh ya kan, ujung hayatnya kita nggak tahu gimana. Ini ada cerita juga, kita bahas juga yang tentang pelacur. Kita bahas yang pertama nih, sosok orang soleh yang wafat dalam keadaan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yaitu dalam keadaan murtad kepada Allah. Ada seorang ahlul ibadah pada zamannya Nabi Musa, sangat soleh. Bahkan kalau dia sholat itu bukan ininya yang hitam lagi, batunya yang cekung, saking lamanya dia sujud. Jadi saking solehnya dia nih, jin itu susah untuk menggoda dia. Akhirnya Raja Iblis, Azazil yang tertinggi, mengizinkan kepada Raja Jin yang paling kuat untuk menggoda orang soleh. Karena kalau orangnya udah tingkat tinggi kesolehannya, maka yang menggoda jinnya itu bukan lagi jin-jin cetek kayak di sini ya, itu kayak itu di belakang, itu bukan kayak gitu lagi. Tapi jin yang menggoda dia nih udah jin tingkat-tingkat raja, udah tingkat-tingkat atas lah. Kalau misalnya dia mau menggoda yang kecil-kecil tuh udah bukan levelnya lagi, berarti kan kamu bukan level saya. Tapi dia udah menggoda orang soleh. Apa yang dilakukan? Raja jin ini menjelma menjadi seorang wanita yang rupawati, yang sangat cantik pada masa itu. Maaf ngomong, pada zaman Nabi Musa kan belum ada yang namanya hijab, ya kan? Itu masih terbuka lah ibaratnya. Saking cantiknya tuh dikabarkan kalau saatnya kita melihatnya tuh langsung rasanya tuh pengen pengen ya berhubungan lah. Jadi orang soleh ini digoda dengan itu, dengan Raja Jin ini atas izin dari Raja Iblis tadi kan. Datang wanita ini kepada orang soleh ini. Awalnya orang soleh ini nunduk pandangan, dia nggak mau melihat. Akhirnya lama-kelamaan, karena terlalu lama ngobrol dengan wanita ini, dia melihat juga. Akhirnya dia melihat lekuk tubuhnya awalnya. Dia melihat dia melihat wajahnya. Akhirnya dia timbul syahwat. Terus dia bilang kayak gini, wanita ini kan, kalau kamu mau sama saya, kata dia, kamu harus yang pertama itu kamu harus keluar dari Islam kalau nggak salah. Ya kamu, karena zaman itu kan udah ada Islam. Yang pertama ya, kalau lupa dikoreksi. Insya Allah yang pertama ini katanya, kalau kamu suka sama saya, kamu harus keluar dari agamamu, dari ajaranmu. Ditolak sama ini orang soleh ini, karena iman dia kuat ya kan. Terus disuruh lagi sama sama wanita ini yang pilihan kedua, kalau kamu mau sama saya, kamu bunuh katanya anak ini, anak bayi, ada anak bayi kan, disuruh bunuh. Ditolak sama dia karena membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Terus datang lagi, ditawarkan lagi yang ketiga, kalau kamu mau sama saya, kamu minum khamar katanya. Terus si orang soleh ini dia mikir, kalau saya menduakan Allah syirik, katanya saya akan mati dalam keadaan kafir katanya. Tapi kalau saya membunuh juga, saya juga takut dosanya sangat besar. Tapi kalau minum khamar katanya, itu katanya dosanya cuman
sedikit katanya, cuma sedikit dosanya. Akhirnya dia memilih yang minum khamar. Lemah imannya di situ. Cuman karena wanita tadi pilihannya. Cuman karena diajak berhubungan intim sama wanita ini tadi. Terus dia minum khamar, padahal memang dosanya tuh enggak sebesar itu, tapi kata Nabi, khamar adalah segala bentuk awal dari maksiat, kata Nabi. Akhirnya orang ini milih khamar, dia minum khamar itu. Na'udzubillah, apa yang terjadi selanjutnya? Dia berzina dengan wanita ini, dia membunuh anak bayi tadi, dan dia murtad sama Allah. Padahal kalau dia milih yang salah satu tadi kan, membunuh misalnya, dapat dia. Tapi kalau dia milih khamar, dia lupa ingatan dia, akal sehat dia lupa. Akhirnya dia membunuh, dia berzina, dia murtad. 3 langsung dapat semua sepaket karena minum khamar tadi. Dia menyesal ya kan. Dia menyesal udah gak bisa lagi karena dia udah murtad. Gak lama tuh, sekitar sudah kayak sejam lah kurang lebih kan dari berhubungan itu, dia meninggal dalam keadaan masih dekat dengan wanita itu. Padahal wanita ini pas sebelum dia meninggal tuh langsung berubah bentuk menjadi raja jin. Katanya, selamat kamu menjadi pengikut, katanya. Menjadi pengikutnya jin. Korin dia diambil jadi ngikut sama jin. Padahal dia dulu orang soleh loh. Pakai jubah, pakai sorban, pakai peci. Terus dia rajin sholat, zikir kah, baca Quran kah kalau ada waktu itu, baca Taurat ya. Saking solehnya dia digoda dengan gitu, dia lemah. Akhirnya dia dapat 4 ganjaran. Berzina, membunuh, minum khamar, dan murtad. Sepaket dia dapat, mati dalam keadaan yang Allah hinakan. Dia bakal menjadi batu baranya api neraka di Jahannam, di dasarnya neraka, keraknya neraka. Itu kita ambil itibarnya. Sekarang kita ambil lagi yang kedua, cerita kisah yang kedua, yaitu kisah seorang wanita dengan sendal yang bertemu dengan anjing yang kehausan. Pada ini waktu kalau nggak salah ini berada pokoknya di Jazirah ya, di Jazirah Arab sana. Jazirah Arab itu luas. Pada waktu itu masih tandus, masih waktu zaman siapa? Nabi siapa? Sebelum Nabi Muhammad itu. Waktu masih tandus banget. Terus dia ini berjalan sejauh mata memandangi gurun pasir ya. Dia melihat ada anjing. 1 ekor anjing itu sedang kayak mau antara hidup dan matinya kayak gitu. Antara hidup dan matinya. Akhirnya wanita ini karena dia juga haus ya kan, dia mikir ya kan, biarlah kasih minum sama anjing. Dia keliling, dia cari ya kan air untuk minum anjing. Akhirnya dia temukan sumur, dia ambil airnya. Dia bingung mau pakai apa, tapi dia ada punya sepatunya. Dia pakai sepatunya tuh ditampung airnya pakai sepatu. Dia bawa, dia minumkan ke anjing. Dia minumkan ke anjingnya. Sebab itu kata Nabi, sebab karena dia minumkan ke anjingnya sampai habis, padahal dia belum minum sampai habis, Allah hapuskan semua dosa-dosanya, kata Nabi. Allah hapuskan semua dosa-dosanya, baik itu dia pernah berzina kah, atau membunuh kah, atau apakah, ya Allah hapuskan, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, kata Nabi. Dihapuskan sama Allah dosanya. Akhirnya pas di perjalanan, dia kan sudah minumkan anjing, dia masih kehausan ya kan, mau kembali lagi ke tempat air minum tadi, dia mau minum. Di perjalanan dia wafat, dia meninggal dalam keadaan yang diidam-idamkan. Memang orang banyak nggak tahu, orang tahu dia tuh acur kah, orang tahu itu. Tapi Nabi kabarkan dia mati dalam keadaan yang Allah mulia. Nabi kabarkan kayak gitu. Nggak lama kemudian anjingnya juga ngikut mati. Akhirnya dikubur, ini wanita ini ditempati sama anjing. Anjingnya bakal masuk surga juga. Anjing loh, yang kita bilang najis, yang kita bilang mengotori gitu, nah berisik, ganas. Tapi kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Contoh yang kayak tadi menolong, ya hal sepele lah, ya kan? Kita hal-hal yang nggak harus ya dari dengan binatang ya, semut misalnya.
semut itu lagi ada makanan yang di sini kan. Misalnya ada nasi, dikit satu kan nasi, ada semut mau datang, terus kita pukul semutnya. Itu bisa menjadi penyebab kita masuk neraka nanti suatu saat. Tapi kalau kita biarkan semutnya membawa nasinya atau memakan dulu nasinya baru dia pergi baru kita bawa nasinya, itu bisa jadi kita menjadi apa? Asbab diri kita tuh masuknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitulah siklus kehidupan dan kematian kita. Kematian itu tidak ada yang tahu. Baik buruknya ujung kematian kita itu sesuai dengan kebiasaan kita, itu rata-rata. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, sholat kita, semuanya kita perbaiki, niatkan karena Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, mungkin kita sekarang malah lanjut ke sesi pertanyaan aja karena bentar lagi itu azan ya. Ya. Silakan. Ya udah tanyalah. Enggak dong. Padahal tutup. Ya udah kita tutup majelis kita dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillahil haq astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.